Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya Sherly Kusnawi. Oke, dalam video kali ini saya akan mengkaji suatu cerpen dengan teori semiotika. Cerpen tersebut adalah cerpen Bersama Hujan adalah gabungan dari dua inspirasi lagu Tulus yang berjudul Cahaya dan Langit Abu-Abu, karya Tulus dan Ari Renaldi. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu teori semiotika dan macam-macam semiotika. Teori semiotika. Semiotik merupakan ilmu yang berurusan dengan tanda. Semiotik mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda tersebut mempunyai arti. Setiap tanda mempunyai arti lebih dari satu. Setiap satu arti dapat ditafsirkan ke dalam banyak makna. Dan kemudian, menurut Mugiono, semiotika merupakan suatu studi ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda dalam suatu konteks skenario. Gambar, teks, dan adegan di film menjadi sesuatu yang dapat dimaknai. Jadi, objek kajian semiotik bisa apapun dalam bidang seni dan keterampilan. Macam-macam tanda yang dikaji dalam sebuah karya sastra sebagai berikut. 1. Ikon adalah tanda yang mirip dengan objek yang diwakilinya. Ikon memiliki ciri-ciri yang dimiliki dengan apa yang dimaksudkan. Sebagai contohnya, gambar-gambar rokok berasap yang dicoret dengan garis diagonal, kita pahami sebagai larangan merokok di sekitar lokasi tersebut. 2. Indeks. Indeks merupakan tanda yang memiliki hubungan sebab akibat dengan apa yang diwakilinya, atau disebut juga tanda sebagai bukti. Contohnya, bel bunyi rumah merupakan indeks sial kedatangan tamu. 3. Simbol. Simbol merupakan tanda berdasarkan konvensi, peraturan, atau perjanjian yang disepakati bersama. Simbol baru bisa dapat kita pahami jika seseorang sudah mengerti arti yang telah disepakati sebelumnya. Contohnya, merah adalah simbol dari keberanian. 1. Ikon. Tanda ikon yang terdapat dalam cerpen Bersama Hujan antara lain: 1. Kata atmosfer merupakan tanda lapisan gas yang menyelimuti suatu planet, termasuk juga bumi. 2. Kata air merupakan tanda satu-satunya zat yang secara alami terdapat di permukaan bumi dalam ketiga wujudnya tersebut. 3. Kata awan merupakan tanda sekumpulan tetesan air atau kristal es di dalam atmosfer yang terjadi pengembunan. 4. Kata langit merupakan tanda bagian atas dari permukaan bumi. 5. Kata kunci merupakan suatu tanda benda yang terbuat dari logam, biasanya digunakan untuk membuka dan mengunci. 6. Kata tangan merupakan tanda bagian dari organ tubuh manusia yang digunakan untuk makan, minum, dan masih banyak lagi kegunaannya. 7. Kata tanah merupakan tanda dari bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah inilah yang kita injak selama ini. 8. Kata baju ialah tanda suatu benda yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. 9. Kata wajah merupakan tanda dari organ pusat tubuh manusia untuk mengekspresikan sesuatu, pengenalan, serta komunikasi. 10. Kata ruang merupakan tanda dari suatu wadah yang digunakan oleh manusia untuk tinggal. 2. Indeks. Tanda indeks yang terdapat dalam cerpen Bersama Hujan antara lain: 1. Kata kesenduan, suatu keadaan sedih di mana ada suatu penyebabnya seperti hal-hal yang tidak berjalan semestinya. 2. Kata cinta, suatu perasaan dalam diri seseorang akibat faktor pembentuknya, ataupun ketertarikan kita terhadap suatu hal. 3. Kata cahaya mempunyai makna sinar atau terang. Hal ini disebabkan ada sesuatu yang bersinar seperti lampu, matahari, dan bulan. 4. Kata runtuh mempunyai makna suatu keadaan di mana misalnya ada bangunan runtuh disebabkan oleh gempa bumi. 5. Kata terdiam ialah suatu keadaan suara berhenti berbunyi disebabkan oleh sesuatu hal. 6. Kata mengering mempunyai arti yaitu tidak berair disebabkan oleh air hujan tidak turun atau musim kemarau telah tiba. 7. Kata jatuh mempunyai arti terlepas dari turun ke bawah
dengan cepat disebabkan karena gravitasi bumi baik ketika masih dalam keadaan gerakan turun maupun sesudah sampai ke tanah. 8. Kata berkutik mempunyai makna bergerak sedikit-dikit karena tidak bisanya berbuat sesuatu, maka hanya bisa bergerak sedikit-sedikit. 9. Kata basah mempunyai arti belum dikeringkan atau disebabkan oleh misalnya baju basah karena air hujan. 10. Kata lupa mempunyai arti tidak sadar akan dirinya dan orang-orang di sekelilingnya disebabkan oleh kurangnya berkonsentrasi akan hal-hal yang menurut kamu itu penting. 3. Simbol. Simbol atau tanda yang terdapat dalam cerpen bersama hujan yaitu 1. Kata hujan mempunyai makna titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan dan juga berbentuk cairan yang jatuh dari atmosfer ke bumi. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. C. Simbol. Kutipan di bawah ini merupakan kutipan yang di dalamnya terdapat simbol. Si Anu, bapaknya juragan getah karet, berhidung mancung, kulit legam, tukang kawin, rambut keriting dengan bibir tebal. Emaknya perempuan nyinyir yang hobi berdandan, berhiasan seperti toko emas berjalan, tubuh gembrot dan suka serak karena ngoceh tak berujung pangkal. Pastilah mereka akan bersepakat. Si Anu ini kan jadi tukang kawin pula, hidup foya-foya dan pemalas. Tentu takkan jauh-jauh dari perempuan-perempuan nakal, karena judi dan alkohol murahan. Begitulah mereka menibak-nibaknya dan mereka pula mengaminkannya. Kata berhidung mancung, kulit legam, tukang kawin, rambut keriting dengan bibir tebal merupakan simbol seseorang yang bersifat hedonis. Selanjutnya, kata perempuan nyinyir yang hobi berdandan berhiasan seperti toko emas berjalan, tubuh gembrot, dan suara serak karena ngoceh tak berujung pangkal yang merupakan simbol seseorang yang juga bersifat hedonis. 3. Kajian ikon, indeks, dan simbol dalam perang lidah tukang cerita. A. Ikon. Duel lawas itu dihangatkan di toko kopi Mang Sahlan antara Cik Lam dan Cik Mim, dua tukang cerita yang sesungguhnya begitu kami sukai. Cik Lam mengangkat sedikit dagunya begitu mendengar ucapan Mang Han. Lanang-lanang yang mencaungkan kaki di bangku kayu panjang toko kopi Mang Sahlan itu pun berdengung-dengung. Lanang-lanang di toko kopi Mang Sahlan saling lempar pandang. Kata toko kopi atau warung kopi berarti tempat orang berkumpul, berbincang sambil minum kopi. Kata toko kopi atau warung kopi merupakan ikon dari latar tempat peristiwa terjadinya perang lidah dalam cerita Perang Lidah Tukang Cerita. Warung kopi yang merupakan tempat berkumpul dan berbincang orang-orang merupakan gambaran latar tempat dalam cerita yang digunakan sebagai ikon. B. Indeks. Indeks yang berupa musyabab atau sebab akibat dalam cerita Perang Lidah Tukang Cerita ditandai pada peristiwa Perang Lidah antara Cik Lam dan Cik Mim. Cik Mim yang iri terhadap Cik Lam karena terpilih sebagai utusan ke Muara Enim untuk memenuhi undangan bupati. Bercerita dan mengumpulkan kisah rakyat menjadi alasan atau sebab terjadinya perang lidah antara mereka berdua. Kutipannya adalah, muasalnya dimulai ketika Mang Han yang memuji Cik Lam, lantaran tukang cerita bertubuh gempa dan paras yang masih rupawan di usia menjelang senjanya itu, baru-baru ini diajak Kades Lamit ke Muara Enim, memenuhi undangan Pak Bupati untuk bercerita dan mengumpulkan kisah-kisah rakyat yang hendak diarsipkan. Rupa-rupanya ada yang iri lantaran tak terpilih oleh Kades, padahal dah berharap setengah mati, bahkan ku dengar telah menggepak pakaian, meminjam tas dari Sanuri
Kata-kata Cik Lam barusan langsung mencabikkan muka Cik Min. C. Simbol. Kutipan yang menunjukkan simbol adalah hidung pesek lelaki kurus dengan rambut tak terurus itu menengus. Beberapa lanang menggaruk-garuk rambut yang tak gatal lihat pertempuran yang pasti akan meledak. Kutipan di atas merupakan simbol kemarahan. Kemarahan yang terlihat dari kata mendengus yang berarti bernapas dengan kencang yang menandakan detakan jantung yang juga berdetak kencang sehingga dapat diindikasi sebagai keadaan amarah yang bergejolak. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.